Oke, jadi di nomor pertama kita punya pertanyaan. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-4 dan suku ke-9 berturut-turut 17 dan 37. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, kita tulis dulu, diketahui 4, 17, dan U9-nya 37. Nah, asal muasal U4 ini kita dapatkan dari A plus 3B sama dengan 17. Kok bisa A plus 3B? Soalnya kita dapat rumus ini tuh dari A plus N min 1 sama dengan B sama dengan sekian. Bisa dipahami kan ya? Jadi sama dengan yang ini juga, A plus 8B sama dengan 37. Jadi setiap N-nya ini turun satu angka di sini. Kalau ini 4 berarti 3, kalau 9 berarti 8, kalau 7 berarti 6, kalau 5 berarti 4. Ya, kayak gitu deh. Langsung aja kita kurangi. Jadinya min 3 minus 8 berapa? Minus 5B. 17 minus 37 minus 20. Karena ini minus kita kalikan aja sama-sama minus 1. Enggak, sekalian aja minus dulu. Iya. Nah, di sini kita udah ketemu bedanya sama dengan 4. Udah ketemu bedanya, langsung kita masukkan aja ke salah satu dari keduanya. Terserah sih mau milih yang mana, tapi biasanya aku prefer ke yang lebih kecil angkanya biar nggak ribet-ribet ngitungnya. A plus 3B sama dengan 17. A plus B nya dimasukkan 4 sama dengan 17. A plus 12 sama dengan 17. A sama dengan 17 minus 12 berapa? 5. Ya, kita udah ketemu B nya 4, A nya 5. Langsung kita nyari langsung ke U10 nya. Pertanyaannya kan tadi suku ke-10 ya, langsung ke U10 bukan S10. Kalau S10 jumlah, kalau U10 suku. Jangan kebalik-balik ya. Langsung U10 sama dengan A plus, kalau 10 tadi berapa? 9B, turun satu angka ya. Sama dengan A nya berapa? 5 plus 9 dikali bedanya 4 sama dengan 5 ditambah 9 kali 4 berapa? Ya, 36 tambah 5 41. Yes, kita sudah dapat jawabannya 41. Oke, jadi kita lanjutkan nomor 2. Pertanyaannya, sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 40 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali semula. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan pada bola adalah, jadi kita disuruh untuk nyari S tak hingga. Soalnya pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Tapi sebelumnya kita nyari dulu U1-nya. U1 sama dengan A ya. Dan di sini ada dari ketinggian 40 meter. Apakah A-nya 40 meter? Enggak. 40 masih dikali sama ketinggian 4/5. Jadi pemantulan yang pertama itu 40 dikali 4/5. Cara coret 8 sama dengan 32 meter. Jadi kita nemu U1-nya 32 meter. Terus di S tak hingga ini rumusnya adalah A per 1 min R. Ini berlaku untuk yang R-nya kurang dari 1 lebih dari 0. Untuk yang R-nya selain ini, rumusnya beda lagi. Ini khusus buat yang R kurang dari 1 lebih dari 0. Terus kita langsung masukkan. Kita tadi punya A-nya 32 meter per 1 minus R-nya 4/5. Kurung biar enak dilihatnya, biar jelas lah. Nah, terus 1 minus 4/5 berapa? Ya, sama kayak ini, 5/5 dikurangi 4/5, jadinya 32/1/5. Gak usah dikurung, gak apa sih. Sama dengan 32 dikali 5/1, ya gak sih? Jadinya 160 meter. Tapi ini baru jumlahnya, bukan
seluruh bukan panjang lintasannya. Sekarang kita nyari panjang lintasannya. Jadi panjang lintasan di sini tuh yang A tadi ditambah 2, bukan A sih, apa ya? Jadi panjang lintasannya 40, bukan A sih, ditambah 2 dikali S, enggaknya 40 ditambah 2 kali 160, 40 ditambah 3, 20, jawabannya 306 km. Selanjut ke nomor yang ketiga. Soalnya tentukan nilai n yang memenuhi 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus bla 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 plus 2 pangkat n sama dengan 1022. Jadi kita diminta untuk nyari si n nya ini. Jadi sampai pangkat berapa biar hasilnya 1022. Nah di sini keseluruhan ini aku bagi 2. Jadinya dikeluarkan angka 2 dari sini. 2 dikali 1 plus 2 plus 2 pangkat 2. Kan sama aja. 2 kali 1 2, 2 kali pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Biar kita bisa dapet si n nya ini. Kita udah, kita pindah ruaskan si angka 2 ini ke sini. Jadinya 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus bla 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 plus n sama dengan 1022 dibagi 2. Jadinya 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus bla bla plus n sama dengan 511. Lanjut kita punya A nya di sini. A nya 1 karena dia di awal ya. Kita pakai yang ini. Bukan pakai yang ini. Kita udah rubah formasinya jadi yang ini. Nah, kan kita punya A nya 1, terus R nya itu U2 per A alias U2 per U1. Ya, nyari beda lah. Di sini karena kita geometri jadinya R. U2 nya 2 per U1 nya 1 sama dengan 2. Jadi kita punya R nya itu 2, A nya 1, R nya 2. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus jumlah atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N minus 1 per R minus 1. Oke, tadi kan di sini Sn-nya kita Sn ya. Sn-nya 511 sama dengan A-nya tadi 1 dikali R-nya 2 pangkat N minus 1 per 1 minus 1. Bukan sih, R-nya 2 minus 1. Sama dengan ya, berarti per 1 nggak usah ditulis ya. 1 dikali 2N minus 1. 511. Sama dengan, ya sama aja, semuanya dikali 1 hasilnya bilangan tersendiri. Sorry. 2 pangkat N minus 1. Sama dengan 511. Terus minus 1 nya kita pindahkan jadi 512 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa yang hasilnya 512? Ya, 9. Suatu barisan geometri dengan suku pertama 16 dan suku keempat adalah 2, maka jumlah 7 suku pertama barisan tersebut adalah, nah kita di sini punya suku pertamanya 16 alias U1-nya itu 16 atau A-nya itu 16, terus U4-nya itu 2, yang mana suku geometri rumusnya itu A dikali R pangkat N. Kita substitusikan jadinya A-nya itu 16 dikali R-nya kita masih mau tahu N, maksudnya N minus 1. Jadi di sini 4 jadinya 3, sama kayak yang di aritmetika tadi, tapi kalau di geometri di bagian pangkatnya. Kalau ini 4 berarti ini 3, kalau ini 7 berarti 6, kalau 10 ini 9. Kayak gitu. Terus kita sama dengan kan 2. Tadi hasilnya 4 adalah 2. Di sini kita tujuannya nyari R-nya ya. Oke, jadi kita punya R 3-nya itu sama dengan dipindah ruaskan si 16-nya jadi 2 per 16 alias 1 per 8. Terus kita punya R 3-nya sama dengan 1 per 8 alias 1 per 2 pangkat 3. So,
jadi kita punya rasionya setengah. Kita punya A nya tadi 16, kita punya R nya setengah. Kemudian langsung kita masukkan kepada rumus S7, bukan sih, maksudnya Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 minus R. Nah, berhubung di sini kita nyari S7 nya atau jumlah 7 suku pertama, langsung tulis S7 sama dengan A nya tadi 16 dikali 1 minus R nya tadi setengah. Jangan lupa buat dikurung karena biar kita nanti gak bingung si pangkatnya ini punya siapa. Dipangkatin 7 terus dibagi 1 minus setengah. Ini berlaku, rumus ini berlaku untuk R kurang dari 1 lebih dari 0. Oke? Lanjut, sama dengan 16 dikali, ayo nih susahin, 1 minus setengah maka 7. Setelah kita hitung-hitung hasilnya tuh jadi 0,9921875 dibagi 1 minus setengah sama dengan 0,5. Yes, terus kita kalikan ini, hasilnya itu jadi 15,875 dibagi 0,5, hasilnya jadi 31,75. Oke, next, ini di nomor 5. Pertanyaannya, suatu bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyaknya bakteri ada 400. Maka banyaknya bakteri pada waktu 40 menit pertama adalah, nah, di sini kata kunci yang pertama adalah 2 kali lipat, sehingga kita tahu bahwa R-nya itu adalah 2. Kemudian kata kunci kedua itu setiap 5 menit, sehingga U1-nya itu, suku pertamanya itu ada pada 5 menit pertama. Namun di sini nggak diketahui nih 5 menit pertama ini jumlah bakterinya berapa. Selanjutnya pada 15 menit pertama banyaknya bakteri ada 400. Nah, baru dikasih tahu jumlah bakteri pada 15 menit pertama. Jadi kita perlu tahu nih 15 menit pertama ini U berapa. Biar kita tahu 15 menit pertama U berapa, kita bagi sama yang udah kita ketahui U-nya berapa, alias 5 menit dikali 1 kali. Karena hasil 5 menit ini adalah kali pertama alias U1 nya, yang kalau kita ketahui U2 ya ininya 2 nanti. Nah, 15 per 5 sama dengan 3 alias U3. Jadi U3 nya itu 400. Nah, lanjut, kita di sini kan belum tahu ya di 5 menit pertama ini banyaknya bakteri berapa, kita belum tahu A nya atau U1 nya, sehingga di sini kita bisa cari tahu lewat rumusnya A dikali R pangkat N minus 1. Nah, udah tahu kan kita U3 400 sama dengan A nya dicari tahu, R nya tadi dimasukin aja langsung, jadinya 2 pangkat N nya 3 minus 1, 2, 400 sama dengan 4A. Jadi kita nemu A nya itu 100. Nah, kita udah temu A nya 100 dan R nya 2. Langsung kita kepada pertanyaannya, yaitu 40 menit pertama. Nah, di sini kita juga belum tahu nih 40 menit pertama ini U berapa. Jadi biar kita tahu sama kayak cara yang tadi, 40 menit dibagi 5 menit sama dengan 40 bagi 5 berapa? 8. Nah, jadi di sini kita nyari U8-nya. U8-nya rumusnya adalah A dikali R pangkat 7. Ya kan? Jadi kalau ininya 7, ininya nanti 6, ininya 11, ininya 10. Jadi turun 1 angka ya di pangkat ini. Nah, kita masukkan 100 dikali R-nya 2 pangkat 7 sama dengan 100 dikali 2 pangkat 7 berapa? Hitung. Jadinya 128. Nah, jadi kita tahu bahwa U8 adalah 12.800. Ya, selesai. Lanjut. Oke, di nomor selanjutnya, nomor 6. Kita punya soal suku ke N dari aritmatika dirumuskan dengan 4N minus 3.
Jumlah 20 suku pertama dari tersebut adalah, nah jadi kita disuruh untuk nyari S20 ya ini. Nah awal kita tulis dulu N sama dengan 4N minus 3. Nah di sini kita belum tahu nih N-nya N berapa, tapi ini bisa kita siasati dengan memasukkan angka di dalamnya. Kita coba U1 dulu ya. U1 sama dengan 4 dikali N-nya 1 minus 3 sama dengan 4 kali 1 4 minus 3 1. U2 kita butuhkan U2 biar kita bisa mengetahui bedanya. Jadi 4 dikali 2 minus 3, 4 kali 2 8, 8 minus 3 5. Sebenarnya kita bisa tahu bahwa ini tuh jaraknya ada 4 kan, berarti alias bedanya itu ada 4. Namun biar kita yakin, kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. UN-nya kita pakai yang U2, contohnya pakai yang U2 biar kelihatan bedanya. Kalau U1 soalnya belum tentu kelihatan, kita pakai U2 aja. Nah, A-nya 1, satunya plus N-nya 2 minus 1 beda, sama dengan 1 ditambah 2 minus 1 1, langsung beda aja. Jadinya U2 sama dengan 1 plus B. U2 nya tadi 5 sama dengan 1 plus B, sehingga B nya sama dengan 4. Yes, kita udah punya U1 alias A nya 1 dan B nya sama dengan 4, sehingga kita bisa langsung masukkan kepada rumus S20. Nah di sini S20 di sini aja, S20 sama dengan N per 2, kita tulis rumusnya dulu, dikali 2A plus N min 1B. Nah berhubung N nya 20, jadi tulis 20 per 2 dikali 2A, A nya tadi 1, 2 dikali 1 ditambah N nya 20 minus 1, bedanya 4. Nah jadinya 10 dikali 2 ditambah 19 dikali 4. Nah setelah kita hitung 2 ditambah 19 kali 4 itu hasilnya 78, sehingga 10 kali 78 sama dengan 780. Oke, next di nomor 7 kita punya soal. Seorang petani mangga mencatat hasil panennya selama 12 hari pertama. Setiap harinya mengalami kenaikan tetap, dimulai hari pertama 12 kg, kedua 15 kg, ketiga 18 kg, dan seterusnya. Mangga tersebut dijual dengan harga Rp 10.000 per kilogramnya. Jumlah hasil penjualan mangga selama 12 hari pertama adalah, nah jadi kita kalau ketemu soal cerita kan suka males ya, soalnya kudu memahami dengan kata-katanya banyak kayak gini. Namun di sini soalnya ini ternyata enggak yang seribet itu. Pertama yang kita identifikasi adalah yang 12, 15, dan 18. Ini mereka siapa sih sebenarnya? Jadi mereka ini adalah suku-sukunya si 12 kg pertama. Nah, jadi U1-nya itu adalah 12, alias dia di sini adalah A, benar kan? Yang selanjutnya yang 15 kg ini bertindak sebagai U2-nya. Dia sebagai A plus B. Terus yang 18 ini sama sebagai U3 alias A plus 2B. Jadi A plus B 12 plus B sama dengan 15. Jadi berapa? 12 tambah berapa hasilnya 15? Ya 3. Ini juga 12 ditambah 2B sama dengan 18. 12 tambah 2B sama dengan 15. Kita substitusi dulu aja biar gampang. Jadi 2B sama dengan 6, sehingga B nya sama dengan 3. Ya tetap sama aja sih ya. Jadi kita menemukan bahwa A nya itu 12 dan B nya itu 3. Oke, udah sampai situ aja. Terus kita langsung kepada pertanyaannya. Jumlah hasil penjualan mangga selama 12 hari pertama adalah, jadi selama 12 hari pertama jumlah. Nah, jadi kita di sini nyari S12. Kecuali nanti kalau ditanya hasil pada hari ke-12 apa, baru kita nyari U12. Sedangkan di sini kita nyari jumlah hasil penjualan selama 12 hari pertama. Jadi kita di sini nyari S12-nya. Kita tulis dulu rumusnya. Sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B.
Sementara di sini kita 12 ya, jadi ditulis langsung 12/2 dikali 2, A-nya tadi 12 ditambah N-1B. Kalau tulisan di bawahnya nggak kelihatan ya, kita lanjut di sini aja. Jadinya 6 dikali 24 ditambah N-1. Oh, N-1 nya kan 12 ya, berarti 11, bedanya 3. Jadinya 6 dikali 24 ditambah 33 sama dengan 6 dikali 57. 6 dikali 57 hasilnya berapa? Kalau dihitung kita hasilnya jadi 342. Tapi belum selesai sampai sini, ini bentuknya masih kilogram. Sementara di sini di pertanyaannya kita diminta untuk nyari jumlah hasil penjualan. Jadi dalam bentuk rupiah ya, dalam bentuk uang. Sementara kita punya ini keterangan mangga tersebut dijual dengan harga 10.000 per kilogram. Sementara ini 342 kilogram. Jadi yang kita lakukan tinggal mengkalikannya. Jadi gimana ya guys? Di sini aja. Hasil penjualan. Jadinya 342 kilogram dikali Rp 10.000. Karena dia kan 10.000 per kilogram ya, jadi tinggal kita kaliin aja. Jadinya 342, tinggal nambahin aja kan nolnya. Sip, jadi 3.420.000. Udah ketemu deh. Jadi untuk soal nomor 8, diketahui A, B, C membentuk barisan aritmatika. Jika suku ketiga ditambah dengan suku pertama akan membentuk barisan geometri, perbandingan suku kedua dan suku ketiga pada barisan aritmatika tersebut adalah. Jadi diketahui barisan aritmatika A, B, C dan barisan geometri A, B, A plus C. Di mana untuk barisan aritmatika suku pertamanya A, suku keduanya B, dan suku ketiganya C. Dan untuk barisan geometri, suku pertamanya A, suku keduanya B, dan suku ketiganya A plus C. Di mana A di sini adalah suku pertama barisan aritmatika ditambah C, yaitu suku ketiga dari barisan aritmatika, menjadi suku ketiga dari barisan geometri. Lalu, pada aritmatika, untuk menentukan beda, kita bisa pakai U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Di sini U2 yaitu B, U1A, B min A, U3C, U2B, C min B. Min A sama dengan C min 2B, A sama dengan 2B min C. Lalu pada geometri, untuk mencari rasio, dapat menggunakan persamaan U2 min U1 sama dengan U3 per U2, di mana U2 pada barisan geometri yaitu B, dan U1A, B per A. U3 di sini A plus C, dan U2B, A plus C per B. B per A diganti dengan 2B min C, sama dengan A plus C, A diganti 2B min C plus C, per B. Lalu min C plus C dicoret karena habis, B dibagi B habis, menjadi B sama dengan 2 kali 2B min C sama dengan 4B min 2C, di mana 2C sama dengan 3B, lalu diperoleh B per C sama dengan 2 per 3. B banding C sama dengan 2 banding 3, di mana B yaitu U2, suku kedua, C U3 suku ketiga, yaitu 2 banding 3. Lanjut, nomor 9. Dari hasil sensus penduduk negara A, tercatat jumlah penduduk bertambah 3 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Jika tahun 1970, jumlah penduduk negara tersebut sebesar 90 juta jiwa, maka pada tahun 2030, jumlah penduduk negara A adalah. Jadi diketahui, rasio sama dengan 3, A sama dengan 90 juta jiwa, A di sini suku pertama, N sama dengan 2030 dikurangi 1970 per 20 sama dengan 60 per 20, yakni 3. Ditanyakan,
suku ketiga dari barisan geometri tersebut. Jadinya U3 sama dengan AR pangkat 3. A di sini yaitu 90, R di sini 3, dan N 3. Jadinya 90 kali 3 pangkat 3, yaitu 90 kali 27, sama dengan 2.430 juta jiwa. Lanjut nomor 10, Bu Aisyah menabung di sebuah bank sebesar 100 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% per tahun. Jika Bu Aisyah menabung selama 3 tahun, maka besar tabungan pada akhir tahun ketiga adalah. Jadi diketahui M0, yaitu modal awal atau jumlah tabungan mula-mula 100 juta, B yaitu persentase periode bunga 10% per tahun, 10 per 100 menjadi 0,1. N di sini yaitu jangka waktu 3 tahun, ditanyakan M3 yaitu jumlah tabungan setelah 3 tahun. Menggunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 plus B pangkat N menjadi M3 jumlah tabungan setelah 3 tahun sama dengan 100 kali 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 100 kali 1,1 pangkat 3 menjadi 100 kali 1,331 juta. Hasilnya 133 juta 100.000. Lanjut nomor 11, diketahui fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan 4x min p, x kurang dari sama dengan 3, dan 2x plus 4, x lebih dari 3. Agar limit x mendekati 3, fx mempunyai nilai, maka nilai p yang memenuhi adalah. Jadi diketahui fx sama dengan 4x min p, x kurang dari sama dengan 3, dan 2x plus 4, x lebih dari 3. Pertama-tama kita menentukan nilai dari limit kiri, yaitu limit x mendekati 3 min fx, sama dengan limit x mendekati 3 min 4x min 4, 4 dikali 3 min p, sama dengan 12 min p. Lalu kita mencari nilai dari limit kanan, limit x mendekati 3 plus fx, sama dengan limit x mendekati 3 plus 2x plus 4, sama dengan 2 kali 3 plus 4, sama dengan 6 plus 4, hasilnya 10. Kemudian, telah diketahui sebelumnya bahwa nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Nilai limit kiri 12 min P dan nilai limit kanan 10. Kemudian diperoleh P sama dengan 12 min 10, hasilnya 2. Lanjut nomor 12, perhatikan sifat-sifat limit berikut. Yang pertama, limit x mendekati c 2x kuadrat min x sama dengan 2 limit x mendekati c x kuadrat min limit x mendekati c x. Nomor 2, limit x mendekati c x min 5 kuadrat sama dengan limit x mendekati c x kuadrat min limit x mendekati c 5 kuadrat. Nomor ketiga, limit x mendekati c akar 3x plus 2 kuadrat sama dengan limit x mendekati c akar 3x plus 2 kuadrat. Dan yang terakhir nomor keempat, limit x mendekati c 9x kuadrat min 4 per 2x sama dengan limit x mendekati c 9x kuadrat min 4 min limit x mendekati c 2x. Sifat-sifat limit fungsi yang benar ditunjukkan oleh. Jadi untuk sifat-sifat limit fungsi yang benar ditunjukkan oleh nomor pertama dan nomor ketiga. Sebab pada nomor pertama berlaku sifat limit x mendekati a k kali fx sama dengan k limit x mendekati a fx, di mana k yaitu konstanta. Dan juga berlaku sifat limit x mendekati a fx plus gx sama dengan limit x mendekati a fx plus limit x mendekati a gx. Dan pada nomor ketiga berlaku sifat limit x mendekati a akar n fx sama dengan akar n limit x mendekati a fx. Lanjut nomor 13, nilai limit x mendekati 1x kuadrat min 4x plus 5 per x plus 1 sama dengan. Jadi nilai limit x mendekati 1x kuadrat min 4x plus 5 per x plus 1 sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 5 per 1 plus 1 sama dengan 2 per 2, hasilnya 1. Lanjut nomor 14, jika limit x mendekati min 2x kuadrat min 4 per x plus 2 sama dengan limit x mendekati 1ax kuadrat plus b, maka nilai dari a plus b adalah. Jadi untuk mencari nilai a plus b, telah diketahui sebelumnya bahwa limit x mendekati min 2x kuadrat min 4 per x plus 2 sama dengan limit x mendekati 1ax kuadrat plus b. Kemudian x kuadrat min 4 ini difaktorkan menjadi x min 2 kali x plus 2 per x plus 2 sama dengan a plus b. Dicoret, hasilnya min 2 sama dengan a plus b, di mana a plus b sama dengan min 4.